Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan berikan kita kesehatan. Kalau lihat kemarin hujannya minta ampun, saudara. Saya berpikir, Tuhan tolong sidang jemaat, Tuhan berikan kesehatan. Ngeri ngelihat hujannya, saudara ya. Puji Tuhan. Kalau Tuhan berikan kita kesehatan saat ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil di dalam, saya akan bicara tentang iman dan perbuatan. Kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Di situ, tolong ada yang bacakan. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Aduh, tisu ya. Ini indeng saya. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Atau kita baca sama-sama aja deh. Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Sudah ada itu. 2, 3. Oh, sebab kasih karunia diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi berkat Allah. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat ini katakan, sebab oleh kasih karunia, oleh anugerah Allah, kamu diselamatkan sebab iman. Saudara-saudara, kita diselamatkan karena iman. Dikatakan di sini, katakan bukan hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita, tapi kita diselamatkan karena iman, karena percaya kepada Yesus Kristus yang sudah berkorban, yang sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu karena iman karena kita percaya. Nah, saudara-saudara, keselamatan itu Tuhan berikan kepada semua orang. Kalau saudara lihat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah akan dunia ini berarti Allah mengasihi manusia yang ada di muka bumi ini. Keselamatan Tuhan berikan kepada semua manusia. Tetapi mereka yang mau percaya, ayat ini katakan oleh anugerah. Anugerah berarti pemberian Allah. Anugerah berarti pemberian, saudara. Oleh anugerah kita diselamatkan karena iman. Karena pemberian Allah. Keselamatan itu karena pemberian Allah. Kita peroleh itu dari iman. Saudara, kalau ini saya punya, ini umpamanya keselamatan ya. Ini saya berikan kepada siapa? Ibu Lisa. Ada Ibu Lisa? Ada ya. Ini saya kasih sama Ibu Lisa. Tetapi kalau Ibu Lisa ini nggak mau terima, ini jadi miliknya nggak, saudara? Nggak kan? Kalau dia menolak apa yang saya berikan ini, dia tolak, ini nggak jadi miliknya. Begitu juga keselamatan Tuhan berikan kepada semua manusia yang ada di atas muka bumi ini. Tapi bagi mereka yang mau menerima, keselamatan itu menjadi bahagian mereka. Nah, untuk menerima ini, Ibu Lisa untuk menerima ini dia harus raih dengan tangannya, bukan? Iya nggak, saudara? Dia harus terima dengan tangannya. Untuk kita menerima keselamatan ini, kita terima dengan iman. Kita terima dengan iman, kita terima dengan percaya. Nah, saudara-saudara, dikatakan juga, dikatakan bahwa iman itu
Iman itu juga ada anugerah Allah. Kalau saudara lihat di dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-29. Di situ dikatakan iman Tuhan mengaruniakan, Tuhan menganugerahkan iman, Tuhan menganugerahkan percaya. Dikatakan di dalam terjemahan lama, di situ dikatakan bukan saja percaya yang Tuhan anugerahkan, tetapi juga Tuhan anugerahkan juga menderita sengsara karena Dia. Jadi berarti iman itu, percaya itu adalah pemberian Allah. Percaya itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Kalau saudara lihat di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua, di situ dikatakan iman itu bukan milik semua orang. Iman itu bukan, kalau terjemahan lama dipakai kata, iman itu bukan bagian semua orang. Berarti iman itu enggak dimiliki semua orang. Enggak semua orang dikaruniakan iman kepada kita. Enggak semua orang dikaruniakan iman oleh Tuhan. Buktinya masih banyak orang yang menolak, bukan? Masih banyak orang yang belum diselamatkan karena mereka menolak. Mereka enggak menerima iman itu. Nah, kalau saudara dan saya, kita boleh menerima anugerah iman, kita boleh menerima karunia iman di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ada di dalam rencana Allah. Amin, saudara. Kalau kita lihat waktu minggu-minggu lalu dikatakan Tuhan sudah pilih kita. Dalam Efesus pasal pertama ayat 4. Di situ dikatakan Tuhan sudah pilih kita. Tuhan sudah tetapkan kita sebelum dunia ini dijadikan. Jadi rencana untuk keselamatan kita Tuhan sudah pilih jauh sebelum kita ada. Tuhan sudah menganugerahkan, Tuhan sudah memberikan iman kepada kita. Walaupun waktu itu kita belum ada, dunia ini belum diciptakan, dunia ini belum jadi, dunia ini belum ada. Tetapi Tuhan sudah menganugerahkan, Tuhan sudah memberikan iman kepada kita, calon-calon yang akan diselamatkan. Jadi kita selamat bukan karena perbuatan kita. Saya ingat dulu papa saya, sebelum dia kenal Tuhan, Om Yan Siwi punya papa suka datang besuk kami di Palembang dulu, saudara. Pak, orang tuanya dari pendeta Yan Siwi suka besuk mama papa, ajak untuk percaya, untuk ke gereja. Papa saya jawab, dia bilang, kan kalau orang Cina bilangnya oeh ya. Saya katanya, yang penting saya berbuat baik. Saya berbuat baik, saya yakin saya selamat. Orang-orang yang tidak percaya, mereka menganggap bahwa berbuat baik dengan perbuatan mereka diselamatkan. Tapi kalau kita lihat ayat ini, dikatakan kita selamat bukan karena perbuatan baik, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah Allah, karena iman, karena percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati untuk menyelamatkan saudara dan saya, untuk menebus saudara dan saya. Puji Tuhan. Tetapi saudara, iman kita diselamatkan karena iman, karena anugerah kita diselamatkan karena iman. Iman itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah ya. Di dalam Filipi 1 ayat 29 katakan iman itu adalah anugerah Allah, pemberian Allah. Nah, sumbernya iman itu adalah firman Allah. Kalau saudara datang beribadah saat ini, saudara dengar firman Tuhan, berarti iman saudara bertumbuh. Iman saudara dikuatkan. Karena Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan iman timbul daripada mendengar. Mendengar apa? Berita firman Tuhan.
berita sabda Kristus. Berarti firman Tuhan adalah sumbernya iman. Iman kita dikuatkan. Kita dengar firman, iman kita dikuatkan. Iman kita diperbaharui hari lepas hari supaya kita bisa tahan menghadapi setiap tantangan. Setiap tadinya yang tadi katakan, setiap persoalan katanya. Saya enggak hafal lagunya ya, Saudara. Apa tadi? Tuhan sanggup dalam kita menghadapi setiap persoalan. Iman kita ini diperbaharui supaya kita kuat dalam menghadapi persoalan. Tuhan berikan kita kemenangan. Sehingga terciptalah lagu iman yang beri menang katanya gitu. Nah, saudara-saudara, tadi iman. Nah, saudara-saudara, di dalam keselamatan juga, tapi bukan berarti perbuatan itu enggak perlu. Sebab kalau saudara lihat di dalam Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan iman pada hakikatnya, katanya, iman tanpa perbuatan itu apa, Saudara? Mati. Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Pada hakikatnya iman tanpa perbuatan mati. Jadi iman itu harus didampingi dengan perbuatan. Tetapi bukan perbuatan yang menyelamatkan kita. Iman yang menuntun kita untuk berbuat. Iman yang mengarahkan kita untuk berbuat baik. Dikatakan di dalam Yakobus pasalnya yang kedua juga ayatnya yang ke-22, di situ dikatakan iman bekerja sama dengan perbuatan. Maka iman itu menjadi sempurna. Jadi yang menyempurnakan iman adalah perbuatan. Tetapi bukannya perbuatan yang menyelamatkan kita. Iman bekerja sama dengan perbuatan. Rom 8 ayat 28 di situ dikatakan segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan katanya. Iman bekerja sama dengan perbuatan untuk menyempurnakan iman. Iman kita menjadi sempurna karena disertai dengan perbuatan. Tapi ingat, bukan perbuatan yang menyelamatkan kita. Iman yang menyelamatkan kita, saudara. Nah, kalau saudara lihat juga, saudara, di dalam ayat Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Coba. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan Efesus 2 ayatnya yang ayat 10 di situ dikatakan karena kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus katanya untuk melakukan pekerjaan baik. Ya kan, saudara? Karena kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya katanya. Kita diciptakan. Allah menciptakan kita untuk pekerjaan baik. Tuhan selamatkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Karena Dia sudah memberikan satu contoh, satu teladan pekerjaan baik yang sudah Dia berikan kepada saudara dan saya. Bagaimana Dia sudah berkorban mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena Dia mengasihi kita.
Dia melakukan perkara yang baik di dalam kehidupan kita. Dia selamatkan kita, dia tebus kita, dia tolong kita, dia kuatkan kita, dia berkati kita, dia lindungi kita. Dia segalanya di dalam kehidupan kita. Apa yang dia mau dari kita? Karena kita ada di dalam rencananya. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus katanya, untuk melakukan pekerjaan, perbuatan. Kalau terjemahan lama dikatakan untuk melakukan perbuatan baik. Iman yang menuntun kita untuk kita berbuat baik. Kenapa kita harus berbuat baik? Kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang ke-6. Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Coba ada yang tolong bacain 7 sampai 9 deh. Siapa di sini yang bisa tolong saya bacakan? Galatia 6. Galatia 6 ayat ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Iya, terima kasih. Katanya di dalam ayat 7 dikatakan jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kenapa kita harus tadi di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan kita diciptakan Allah di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Karena apa? Kita akan menuai. Kalau kita mengerjakan pekerjaan baik, kita akan menuai kebaikan. Kita akan menuai kebaikan kalau kita menabur yang baik. Saudara-saudara, saya ingat nasihat orang tua saya almarhum. Mama papa, sejak kami masih anak-anak, kami diajar, dinasehati sama mereka untuk apa? Kita pertama katanya harus setia kepada Tuhan. Itu pokok. Karena apa? Tuhan sudah selamatkan kita, kita harus setia sama Tuhan. Sebagai kita setia sama Tuhan katanya sebagai rasa syukur kita buat keselamatan yang Tuhan berikan. Satu. Kedua, mama saya bilang, kita harus melakukan kebaikan. Baik kepada orang yang baik, berbuat baik sama kita, maupun kepada orang yang berbuat nggak baik, berbuat jahat kepada kita. Kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik, semua orang bisa lakukan. Tetapi kalau kita berbuat baik sama orang yang nggak berbuat baik sama kita, cuman anak Tuhan yang bisa lakukan itu. Itu yang ditanamkan mama papa saya kepada kami. Itu juga saudara, bukan cuma nasehatin anak-anaknya, tetapi dia buktikan. Saya melihat sendiri bagaimana orang tua saya pada saat mereka mengalami, kami dari Palembang datang ke Jakarta. Waktu itu ketemu juga sama
anak angkatnya engkong. Anak angkatnya engkong sih kalau itu orang apa sih, orang Batak bilang apa sih, engkong teh papahnya mama gitu, opung ya dibilangnya. Jadi papa saya anak angkatnya engkong, itu om itu juga anak angkatnya engkong, sama-sama tumbuh dari masih kecil, sama-sama dibesarkan sama engkong saya. Akhirnya waktu itu papa saya berangkat ke Jakarta, dia juga ada di Jakarta, ketemu. Lalu waktu itu dia ngajak usaha bikin cuka karet di rumah kami dipakai untuk jadi pabrik cuka karet, saudara. Join dia, si om itu sama temannya sama papa. Tempatnya di rumah tempat kami tinggal. Usaha sudah maju, saudara. Ini si om ini dia licik orang bilang, saudara ya. Dia keuntungannya itu dia bawa lari, saudara. Dia bawa uangnya semuanya. Sebelum dia lari, sebelum dia pergi, sebelum dia bawa itu uang, dia lapor polisi. Dia bilang katanya papa saya yang sudah bawa lari itu uang. Sehingga yang partnernya yang satu kejar-kejar papa saya, padahal kita tetap ada di rumah. Papa di rumah nggak kemana-mana. Kalau papa yang bawa lari, pastinya papa lari dong, iya kan? Tapi tetap di rumah, saudara. Malam-malam papa saya datang, malam-malam polisi datang. Papa saya dibawa, saudara. Waktu itu papa cuma bilang, saya masih kecil, waktu itu sekitar umur 5-6 tahun. Tapi masih ingat, saya tetap ingat, saudara. Saya nangis pada waktu itu, nggak terima papa dibawa sama polisi zaman itu. Makan dibawa polisi, kita pikirannya namanya anak kecil ya udah takut aja diapa-apain papa ya. Tapi papa bilang apa sama mama? Sembayang aja. Papa nggak salah. Berdoa supaya Tuhan buktikan kebenaran itu. Dan itu disampaikan kepada kami anak-anak, saudara. Waktu itu saya nggak ngerti yang dibilang sama mama itu. Tapi kami diajar untuk berdoa, berharap kepada Tuhan. Yang tadi katakan, haraplah kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Kita nggak bisa berharap kepada manusia. Hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Di dalam segala hal. Berdoa. Singkat cerita pada waktu sidang, saudara. Tuhan buktikan. Dia si om itu secara tidak sadar dia ngaku kalau dia yang bawa itu uang gitu kan. Akhirnya apa? Papa saya dilepas, dia yang masuk. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan papa baru keluar dari polisi, tahanan polisi, mau kerja susah pada waktu itu. Orang takut kan, dianggapnya orang jahat, padahal papa nggak melakukan apa-apa gitu kan. Dengan apa yang ada, mama saya olah makanan. Dia jual, ada yang jual yang suka jual keliling kue pakai tampah. Mama saya bilang, kamu mau nggak jual ini? Mama saya bikin kue basah, dia jual. Nah, hasil itu, saudara, dibeliin beras, dapat 2 liter. Sebagian untuk modal besok usaha, keuntungannya dipakai beli beras, dapat 2 liter. Yang 1 liter untuk kami, mama sama kita ada, waktu itu ada koko, saya, adik-adik, terus ada juga yang tinggal di rumah, orang gereja yang nggak punya keluarga, orang Medan, kita panggilnya Om Tobing ya, orang Medan nggak punya keluarga di Jakarta, tinggal di rumah. Terus ada temennya Kokoh juga ya, nggak punya keluarga, tinggal di rumah. Jadi mama tuh nampung beberapa orang di rumah itu, saudara. Beras yang dapat 2 liter itu dibagi 2, saudara. 1 liter untuk istrinya si om itu, 1 liter untuk makan anak-anak. Kita nggak makan nasi, saudara, makan bubur supaya panjang. Kalau 1 liter dibikin masak nasi, 1 hari sekali makan habis, banyak orang, bukan? Dibikin bubur sama mama supaya panjang, bisa dimasak makan berapa kali. Nah, dikirim ke si tante itu. Waktu itu saya masih kecil. Saya bilang sama mama ngapain sih?
Papa sudah dibawa sama polisi gara-gara om itu, saya bilang. Masa mama kasih beras sama itu tante? Saya bilang gitu. Biar aja tantenya usaha sendiri. Saya bilang, di anaknya satu, kita banyak orang, saya bilang gitu. Terus apa jawab mama saya, saudara? Om itu kan ditahan sama polisi, si tantenya nggak bisa ngapa-ngapain. Dia mau makan apa, kata si mama. Jadi dibawain beras, dibawain lauk sama si mama tuh, saudara. Setiap hari. Waktu itu saya masih kecil, nggak ngerti, nggak bisa terima gitu. Tapi mama saya bilang gini, kita harus berbuat baik. Ingat nggak mama bilang? Kalau kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik sama kita, semua orang bisa lakukan. Tapi kita berbuat baik sama orang yang sudah membuat kita jadi sengsara, kita berbuat baik, cuman anak Tuhan yang bisa lakukan itu. Itu sampai sekarang saya masih ingat, saudara. Firman Tuhan bilang kan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang ditanamkan orang tua kepada kita, anak-anak. Mama saya menabur yang baik. Kadang-kadang gak ada apa-apa, saudara. Itu radio ada, waktu itu kami cuma punya radio di Gade, saudara. Dibawa ke Pegadaian untuk modal usaha. Keuntungan itu bagi 2 lagi. Singkat cerita, si om itu sudah bebas. Papa saya sudah kerja, bawa truk pada waktu itu, kerja di pabrik minyak. Papa saya lihat si om itu, papa saya berhenti, saudara. Dia berhenti, katanya ngobrol-ngobrol, terus papa saya kasih dia berkat. Nih, buat anak istrimu makan. Mama, papa berbuat baik sama orang yang sudah berbuat jahat. Dia bilang apa? Wat, papa saya namanya Seng Wat, saudara. Nama Cinanya. Bilang, Wat, aku malu dengan kau, katanya gitu. Aku sudah buat jahat sama kau. Aku sudah masukkan kau ke bui, katanya. Tapi kau berbuat baik sama aku jadi malu, katanya. Gara ngerti maksudnya? Saya, katanya, kamu sudah masuk penjara, kamu sudah ditahan gara-gara saya, gitu kan. Dia bilang, tapi kamu tetap berbuat baik sama saya jadi malu, katanya. Papa saya tetap berbuat baik sama dia. Mama saya tetap berbuat baik buat istrinya. Saudara, saya katakan kepada Rani, gereja ini bisa berdiri karena apa? Hasil tuaian daripada mama saya yang menabur. Orang tua saya berbuat baik kepada orang. Saya sebagai anaknya menuai yang baik. Firman Allah katakan, tadi dikatakan di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7, apa yang ditabur orang itu akan dituai. Ayat 9 dikatakan, jika tidak menjadi letih, katanya, kita akan menuai pada waktunya. Jika tidak menjadi letih. Mama saya nggak sempat menuai apa yang dia tabur, saudara. Kami anak-anak yang menuai. Saya katakan kepada Rani, waktu saya belajar ini, saya bilang sama dia, ini gereja ini, saya bilang, hasil tuaian, hasil dari taburan omah. Oma opa sudah berbuat baik, sudah menabur perkara yang baik. Sekarang mama yang mulai. Berdiri gereja ini karena berkat Tuhan, saudara. Terus terang, pada waktu itu kami membangun gereja ini modalnya cuma 11 juta. Bangun tiang, 4 tiang ini sudah 6 juta, sisa tinggal 5 juta. Bapak Gembala bilang, jadi kita diterusin nggak nih pembangunan, katanya. Tinggal 5 juta, mana cukup untuk ini. Saya bilang, jalan terus. Saya bilang, kalau Tuhan yang sudah memulai, Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Itu janji Tuhan.
Ini program Tuhan, saya bilang. Ini pekerjaan Tuhan, ini rumah Tuhan. Nggak mungkin Tuhan biarkan pekerjaannya terbengkalai, saya bilang. Berkat Tuhan mengalir, saudara. Waktu itu saya yang pegang pembukuannya. Bro Freddy tahu kan? Saya yang pegang pembukuannya. Setiap keluar masuk dana saya yang catat, saudara. Ini banyak, kalau dihitung secara itu, lebih dari 100 juta ini kami membangun. Karena apa? Banyak sumbangan. Ada yang sumbang molen, tiga molen, tiga kali bulak balik dia. Kita nggak bayar itu, ya kita cuma bayar PPN-nya. Yang bayar siapa? Insinyurnya. Dia bilang, Om nggak usah bayar. Nanti saya yang bayar, Om bayar PPN-nya aja. Tuh coba saudara. Kalau mau dihitung berapa banyak, iya kan saudara? Tukang besi, dia bilang nanti saya yang bayar Om, katanya tukang besi. Kita cuma siapin konsumsinya mereka aja. Banyak sumbangan, banyak yang Tuhan gerakkan mereka untuk menyokong pembangunan di tempat ini. Sebab itu saya katakan, pembangunan gereja ini berdiri hasil tuaian dari apa? Mama papa saya, orang tua saya yang menabur yang baik. Dia nggak sempat menuai. Kami anak-anak yang menuai. Saya melihat campur tangan Tuhan. Saya melihat pertolongan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Yang saya tetap ingat nasihat orang tua saya. Sebab itu pemuda-pemuda yang ada, pesan nasihat orang tua itu pegang. Amsal Sulaiman katakan, Amsal Sulaiman katakan, dengarlah perkataan ibu bapakmu, katanya. Kalungkanlah itu pada lehermu. Karena itu akan menjadi dia akan menuntun kehidupan kita. Nasihat orang tua adalah firman Tuhan. Sebab di dalam Efesus juga dibilang kan, hormatilah ibu bapakmu. Kalau kita menghormati orang tua, berarti kita mendengarkan nasihat orang tua. Kalau kita dengar nasihat orang tua, kita perhatikan nasihat orang tua, kita nggak akan jadi susah. Amin, saudara. Itu janji Tuhan, firman Tuhan itu, saudara. Kita akan menuai apa yang orang tua saya tabur berapa puluh tahun yang lalu. Kami anak-anak yang menuainya. Sebab itu saudara, kalau saudara ingin melihat anak-anak saudara menuai perkara-perkara yang baik, saat ini, selagi Tuhan berikan kesempatan untuk saudara hidup, biarlah kalau saudara mau menabur perkara yang baik. Karena apa yang saudara tabur itu akan dituai. Itu udah hukum alam juga, saudara. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Kalau saudara saat ini menabur yang baik, besok lusa kalau saudara sempat menuai, puji Tuhan. Kalau enggak, anak cucu saudara yang akan menuai kebaikan yang saudara tabur. Sebab firman Tuhan katakan kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Dia sudah memberikan contoh, dia sudah melakukan pekerjaan baik di dalam kehidupan kita. Dia memberikan teladan di dalam kehidupan kita. Yang jadi contoh kita adalah Kristus. Yang menjadi contoh kita adalah Yesus. Kita pandang kepada Yesus yang menjadi teladan di dalam kehidupan kita.
Dia sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Keselamatan yang sudah Dia berikan. Dia rela mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Sebenarnya kita ini siapa, saudara? Kita ini orang yang berdosa. Tetapi karena kasih Allah, karena anugerah Allah berlaku di dalam kehidupan kita, sehingga kita diselamatkan di dalam Dia. Firman Allah katakan kita di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 dikatakan kita dibenarkan di dalam Dia. Kita ini orang berdosa, kita ini orang yang bersalah. Banyak kesalahan, banyak pelanggaran yang kita buat, tetapi Dia sudah mati untuk menebus dosa kita, untuk mengangkat segala kesalahan kita, untuk mengambil segala pelanggaran kita, sehingga kita dibenarkan di dalam Dia. Kalau kita sudah dibenarkan di dalam Dia, Dia persiapkan kita, Dia dorong kita, Dia perintahkan kita untuk kita melakukan pekerjaan baik. Kita melakukan pekerjaan baik, kita menabur yang baik, kita akan menuai. Kalau kita tidak menjadi letih, katanya. Kalau kita masih Tuhan kuatkan untuk kita menuai, puji Tuhan. Kalau enggak, ya anak cucu kita yang akan menuai, saudara, kebaikan yang kita tabur itu. Sebab itu dikatakan kita jangan jemu, jangan bosan untuk melakukan kebaikan. Karena Kristus sudah melakukan perkara yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau melihat anak cucu saudara menuai yang baik, sekaranglah saudara menabur yang baik. Karena mereka yang akan menuai baik. Kalau kita masih bisa, Tuhan izinkan kita bisa umur panjang, bisa menikmati hasil tuaian, ya puji Tuhan, saudara. Kalau enggak, yakinlah tuaian itu enggak jatuh kemana-mana. Enggak jatuh kemana-mana. Kita menabur bukan berarti kita menabur terus nanti yang menuai anak tetangga gitu, bukan. Kita menabur yang menuai nanti anak cucu kita. Itu janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tolong kepada kita semua. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu lagu yang sudah itu. Janganlah jemu. Kan dulu udah pernah ya? Kayaknya ya, coba. Ada nggak itunya? Ada ya? Nah. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berpikir baik, janganlah jemu berkata baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Jadi yang kita tuai itu, saudara, bukan sedikit. Kalau saudara tanam buah mangga, 1 biji yang tumbuh, 1 biji yang tumbuh, saudara. Tapi hasilnya berapa, saudara? Tuh ada ipar saya di depan rumahnya nanam mangga, saudara. Setiap Natal dia kirimin mangga ke sini. Mangganya bulet-bulet, kayak mangga mana lagi, tapi manis. Setiap Natal dia kirimin buah mangga. Berarti 1 biji yang tumbuh, buahnya setiap tahun. Jadi kalau kita menabur yang baik, walaupun mungkin sedikit yang kita tabur,
anak cucu kita akan menuai banyak. Amin, saudara. Ayat ini, lagu ini pada 30 kali ganda, bayangin. 60 kali ganda, 100 kali ganda, kita akan menuai yang baik. Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Udah lama sih nggak dinyanyiin ya. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berpikir baik, janganlah jemu berkata baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Janganlah jemu berbuat baik, janganlah jemu berpikir baik, janganlah jemu berkata baik, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda, kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. Kita akan menuai baik. Menuai baik. Puji Tuhan. Nanti Ibu Marji masuk dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau kabulkan bagi kami Tuhan. Biarlah Bapa kiranya firman yang dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa berpikir positif, agar kami senantiasa berbuat baik kepada sesama, mengampuni Tuhan, dan kami punya hati seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah Bapa kau juga berkati akan Ibu Gembala kami yang memberitakan firman Tuhan. Pakai dia semakin dalam Bapa, dalam segala kekurangan yang ada Tuhan, kau sempurnakan Tuhan. Dan biarlah semuanya terhormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kau memberkati akan sisi pastor, anak kami dalam pekerjaan Tuhan, melayani sebagai haleluya Yesus, terima kasih. Tuhan, biarlah kau Yesus, terima dalam kasih. pekerjaan sehari-hari, biarlah Bapa kau memberkati akan nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Terima kasih Tuhan, firman kabulkan, kau tanamkan dalam hati kami, hingga memberi kekuatan kami dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mengembalikan sebagian kecil dari berkat yang Kau berikan bagi kami Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kau memberkati pemberian kami, hingga boleh menjadi alat Tuhan dalam pekerjaan di tempat ini Bapa. Dan bagi anak-Mu yang belum sempat memberi Tuhan, biarlah kau memberi memberkati, agar pada minggu depan dia kembali boleh memberi untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Segala penyelamatan itu kami kembalikan bagi Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, ada yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kami dapat himbauan dari majelis wilayah kalau setiap sidang diminta untuk ngadakan ekstra kolekte dikirim ke wilayah untuk Natal wilayah yang akan diadakan tanggal 8 Desember di Cisarua. Jadi saya tadinya kan hari ini persembahan hari ini untuk diakonia ya Lis ya.
Minggu terakhir, minggu depan, minggu terakhir, minggu depan. Oh, minggu depannya. Ya, untuk kasihan. Jadi saya ambil kebijaksanaan supaya kita nggak nunda-nunda, nanti takutnya lupa. Pas di sana saya ditagih, repot ya saudara ya. Jadi saya pikir minggu ini persembahan kedua kita kasih untuk Natal, sumbangan Natal ke wilayah. Jadi kan ini ada minggu kelima toh. Masih ada minggu kelima. Jadi minggu depan untuk itu aja, untuk untuk kas, untuk dana Natal apa ikonnya? Gitu. Gitu ya. Sebab kalau misalkan minggu depan kan ini kan mereka harus kelola gitu kan untuk konsumsi atau apa, saya juga nggak tahu gitu kan. Jadi kalau bisa memang sih dikasih taunya paling lambat katanya tanggal berapa? Akhir bulan ini paling lambat, sama aja kan, saya pikir minggu ini sama minggu depan gitu kan. Jadi untuk minggu ini kita mengkhususkan kolekte kedua untuk sumbangan Natal ke wilayah ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sambil persembahan di jalan itu saudara bawa persembahan, kita nyanyikan itu lagu apa ya? Lagu apa? Aku diberkati ya. Aku diberkati. Diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Udah, sama-sama kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah. Pengumuman sudah ada di Tuhan berkati. Sama-sama kita nyanyi tuh. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Dengan nada setengah suara. Terima kasih Yesus. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Tuhan sudah memimpin sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada tamatnya. Engkau yang sudah memberkati Tuhan Yesus semua yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan sepanjang hari ini, baik yang sudah memimpin pujian, mereka yang memusik, pelayanan LCD, penyemprotan, yang berdoa, apapun yang sudah dikerjakan oleh sidang jemaatmu sepanjang hari ini. Tuhan berkati pelayanan mereka, pakai mereka menjadi alat di dalam tanganmu dengan kuat kuasamu, dengan urapanmu Tuhan. Di dalam mereka melayani pekerjaanmu, mereka melayani sebagai ungkapan rasa syukur mereka. Di dalam mereka Tuhan Yesus, Tuhan
Tuhan Yesus, rasa syukur mereka kepadamu buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada pada saat ini Tuhan. Mereka yang beribadah di rumah masing-masing juga Tuhan, berkati mereka Tuhan. Mereka yang tidak sempat hadir pada saat ini Tuhan, berkati mereka Tuhan. Apapun yang menjadi halangan mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati Tuhan. Berkati persembahan sidang jemaat-Mu Tuhan. Apa yang sudah mereka bawa bagi pekerjaan Tuhan, Tuhan yang menilik, Tuhan yang membalas dengan berkat-Mu melimpah sebagaimana janji firman-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap rumah-rumah tangga sidang jemaat-Mu, usaha pekerjaan yang dihadapi sidang jemaat Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati Tuhan. Biarlah dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan membawa umat-Mu semakin setia di dalam mereka mengiring Engkau Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Pada tamatnya ibadah kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, beserta kami dalam perjalanan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat daripada Tuhan. Berkati kami sepanjang minggu yang akan kami lewati Tuhan. Sepanjang Tuhan Yesus, Engkau berkati. Berikan kami kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Berkati di dalam setiap kegiatan kami, usaha pekerjaan yang dihadapi sidang jemaat Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang buka jalan. Biarlah nama-Mu dipuji, nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Panjang minggu ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati juga Tuhan Yesus pemerintah kami, Tuhan berkati baik Bapak Presiden, wakil, para menteri, para Tuhan Yesus gubernur, bupati, camat, wali kota, bahkan Tuhan Yesus sampai kepada lurah, RT, RW di mana kami berada. Tuhan berkati mereka, berikan mereka hikmat, kemampuan yang daripada Engkau Tuhan di dalam mereka menangani masalah Tuhan Yesus yang terjadi, gejolak yang terjadi pada hari-hari ini. Hikmat-Mu menyertai mereka Tuhan Yesus. Wibawa yang daripada Engkau menyertai mereka Tuhan Yesus, supaya setiap tantangan mereka hadapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan pertolongan, pembelaan yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan Yesus. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami sebagai umat-Mu yang ada di negeri ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami sebagai hamba-Mu, kami sebagai umat-Mu, kami berdoa bagi pemerintah kami, karena itu yang Tuhan mau, supaya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Nama Tuhan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, perlindungan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita mau berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Terang kaya baktiku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat